Supir truk profesi satu ini nyatanya bukan perkara mudah. Dalam perjalanannya, mereka dapat menempuh waktu hingga minggu, bahkan bulanan di jalanan. Terpaksa, mereka pun harus meninggalkan rumah beserta keluarganya demi sesuap nasi. Selain itu, sang pengemudi juga dituntut konsentrasi tinggi untuk memperhatikan arah sekitar jalan. Maklum saja, kendaraan besar tersebut mempunyai titik buta dan sangat rentan mengalami kecelakaan apabila sang pengemudi dikagetkan dengan pengendara lain yang muncul secara mendadak. Tidak hanya di situ, sang sopir juga dituntut berani melewati jalan dan tikungan yang dianggap angker, sebagaimana contoh Alas Purwo, tikungan Cakali, tanjakan Gombel, dan lain-lain. Jalan-jalan tersebut penuh sesak dengan cerita mistis dan juga dialami oleh para pengemudi. Belum lagi, perkara yang mengagetkan itu muncul dari sosok makhluk astral. Untuk urusan satu ini, tentunya harus ditangkal dengan perkara astral juga. Mereka sering menyebutnya Nyi Ageng Jarit. Dia adalah sosok perempuan yang menggunakan jarit atau jarik. Sosoknya adalah wanita manis dengan balutan jarit menutupi dirinya. Kemudian, ia juga mempunyai selendang dengan rupa dan motif yang tidak berbeda indahnya. Sedangkan rambutnya digelung selayaknya konde. Makhluk astral ini biasanya duduk di belakang bak terbuka. Kemudian, ia sering menghibas-hibaskan selendangnya untuk mengusir makhluk gaib yang usil. Untuk pernah melihat sedang memainkan selendang dan tersenyum, kala itu aku melakukan perjalanan dari Semarang menuju Yogyakarta. Di Pringsurat, Temanggung, truk bermuatan pasir berada di depanku. Peristiwa itu membuatku kaget setengah mati dan aku hampir saja oleng. Uniknya, ia tersenyum dan terus tertawa terkekeh-kekeh sambil mengibarkan jaritnya. Kata orang-orang, apabila melihat sosok itu, lebih baik melambangkan diri dan menunggunya berlalu. Masalahnya, ia juga dapat memecahkan konsentrasi pengendara lain apabila ingin menyalip. Truk bertuliskan, muatanku tak seberat rindumu. Di bokongnya itu aku biarkan saja melaju dengan kencang pada jam 1 malam. Peristiwa di Temanggung, pinggiran itu nyatanya membuatku berpikir 2 kali ketika berada di bokong truk. Apalagi ketika malam sudah mulai larut. Tapi mau dikata apa, terkadang aku memilih malam seperti itu karena perjalanan Semarang ke Yogyakarta dengan sepeda motor membuat waktu semakin terpangkas. Wajar saja, intensitas pengendara tidak sebanyak ketika waktu siang. Belum lagi, keamanannya sudah dijamin dengan adanya pos polisi di sekitar jalan itu. Tapi, namanya juga nasib, aku menemui truk dengan pegangan yang sama. Nyi Ageng Jarit sedang duduk nyantai di atas truk. Waktu itu, pukul 12 malam, ketika aku sampai di sekitar Desa Tempur, jalan protokol Jogja Semarang. Entah muatan apa yang ia bawa, pandanganku tertutup oleh terpal yang disangga oleh bambu. Kali ini, aku menetapkan diri untuk mengejarnya, tapi terus membaca apapun yang dianggap suci. Ayat dan kalimat penghalang perkara gaib telah terkomat kamit dari mulutku. Ia pun terus tertawa geli sambil melayang-layangkan jaritnya ke mukaku. Lantaran aku kesal dengan perbuatannya, aku ingin mengambil selendang tersebut. Konon, selendang itu bermanfaat untuk menangkal ilmu pelet. Namun, usahaku merebut selendang berkali-kali gagal karena kelincahan si Nyai. Ia benar-benar lihai memainkan tarik ulur kebiasaannya. Masalah lain, si pengemudi nampaknya mengetahui kemampuanku untuk melihat tamengnya. Mungkin ia melihat dari spion karena ada terus membuntutinya sekitar 200 meter. Akhirnya, mereka pun melaju dengan kecepatan penuh dan berbelok ke arah Magelang Kampung.